Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Maidah 4650. Langsung baca ya. Oh, ngulang lagi. Nah dulu. Sama'una orang yang suka mendengarkan kebohongan, orang yang suka makan yang haram. Maka jika mereka datang pada engkau, maka hukumilah di antara mereka, berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka tidak akan mereka memudaratkan engkau sesuatu pun. Dan jika engkau menghukumi, maka hukumilah dengan adil. Sesungguhnya Allah, Dia menyukai orang-orang yang berbuat adil. Dan bagaimana mereka bertahkim pada engkau, di sisi mereka ada Taurat, di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling dari sesudah demikian itu. Dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya petunjuk dan cahaya, yang menghukumi dengannya Nabi, orang-orang yang mereka berserah diri bagi orang yang mereka Yahudi dan para rohani dan para pendeta, sebab mereka diminta menjaga kitab Allah dan mereka adalah atasnya para saksi. Janganlah takut kalian padaku dan menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, dan barang siapa yang dia tidak menghukumi dengan Allah turunkan, mereka orang-orang yang kafir. Dan kami tetapkan atas mereka di dalamnya jiwa dengan jiwa, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, dan gigi dengan gigi. Dan pada luka-luka itu ada kisos. Maka barang siapa yang dia bersedekah dengannya, maka dia sebagai penebus dosa baginya. Dan barang siapa yang dia tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu orang-orang yang zalim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qaffayna 'ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa atainahul Injil. Fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi
ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Dan kami susulkan atas jejak-jejak mereka dengan Nabi Isa putra Maryam sebagai pembenar bagi apa yang di depannya berupa Taurat dan kami berikan padanya kitab Injil yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya dan sebagai pembenar bagi di depannya berupa Taurat sebagai petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kami susulkan atas jejak-jejak mereka dengan Nabi Isa putra Maryam sebagai pembenar bagi apa di depannya berupa Taurat. Kami berikan padanya kitab Injil yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya dan sebagai pembenar bagi apa yang di depannya dari kitab Taurat sebagai petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah menghukumi ahli Injil itu dengan apa yang Allah turun di dalamnya. Barang siapa yang dia tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan, mereka orang yang fasik. Lagi dibaca. Dan hendaklah ahli Injil itu. Ahli Injil itu
menghukumi dengan apa Allah turunkan di dalamnya. Dan barang siapa yang Dia tidak menghukumi dengan yang Allah turunkan, dan maka mereka itu mereka orang-orang yang fasik. dan kami turunkan kepada engkau Alkitab dengan kebenaran sebagai pembenar bagi apa yang di depannya berupa Alkitab dan sebagai penjaga atasnya. Maka hukumilah di antara mereka Dengan apa yang Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti hawa keinginan-keinginan mereka dari apa yang telah datang pada engkau. dari Kebenaran itu bagi setiap umat, sama sendiri, kulin setiap umat. Bagi setiap umat kami jadikan dari kalian suatu syariat dan jalan yang terang. Dan jikalau Allah menghendaki, sungguh Dia menjadikan kalian umat yang satu, akan tetapi agar Dia menguji kalian pada apa yang Dia berikan pada kalian. maka berlomba-lombalah kalian pada kebaikan pada Allah. Mari dihukum kembali Kepada Allah tempat kalian semuanya, maka Dia akan mengabarkan pada kalian dengan apa kalian adalah padanya kalian berselisih. Lagi, dan kami turunkan kepada dengan kebenaran sebagai pembenar bagi apa yang di depannya berupa dan sebagai penjaga adat. maka hukumilah kalian di antara mereka, maka hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dari apa yang telah datang pada engkau dari kebenaran bagi setiap umat. Kami menjadikan dari mereka Kalian suatu syariat dan jalan yang terang. Jikalau Allah menghendaki, sungguh Dia jadi umat yang satu, tapi Dia menguji kalian pada apa yang Dia berikan pada berlomba-lombalah pada kebaikan kepada Allah tempat kalian kembali semuanya. Maka kabarkanlah mengabarkan kalian maka Dia akan mengabarkan pada kalian yang kalian adalah adanya kalian berselisih. Dan sekiranya hukumilah di antara mereka
dengan apa yang Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dan wahdar dan waspadalah dari mereka sekiranya mereka akan memfitnah engkau dari sebagian apa yang Allah turunkan kepada engkau. Maka jika tawallau, jika tawallau, mereka berpaling, maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah hanyalah Allah menghendaki sekiranya dia menimpa musibah, dia menimpakan musibah pada mereka dengan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia yaitu sungguh orang-orang yang fasik. orang-orang atau manusia ya. ya kebanyakan manusia. Maka apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, dan siapa yang lebih baik dari Allah hukumnya bagi kaum yang mereka meyakini? Lagi maka apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, dan siapa yang lebih baik dari Allah hukumnya bagi kaum yang mereka yakin. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita baca. Ya. Yang ayat 49 itu cara menerjemahkan bagaimana Ustaz? Yang ayat tinu ka'am ba'dim. Mereka akan memfitnah engkau dari sebagian. Ya. Difitnah artinya dipalingkan atau disesatkan. Dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepada itu ya. Kita baca lagi dari awal dan kami susulkan sama-sama. Dan kami susulkan jejak mereka dengan Nabi Isa putra Maryam sebagai pembenar bagi apa yang di depannya, dan kami memberikannya kitab Injil, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, dan sebagai pembenar bagi apa yang di depannya dari kaum Taurat sebagai petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Dan hukumin Hendaklah Injil itu ahli Injil itu menghukum dengan apa yang Allah dalamnya, dan barang siapa yang dia tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka orang-orang yang fasik. Dan kami turunkan pada engkau Alkitab dengan sebagai pembenar apa yang didekatnya berupa Alkitab, dan sebagai penjaga atasnya hukumilah di antara mereka
dengan yang apa Allah yang turunkan, diturunkan, dan janganlah engkau mengikut keinginan mereka dari apa yang telah datang kepada engkau dari kebenaran. kebenaran Di setiap umat kami jadikan menjadikan dari kalian suatu syariat dan jalan yang benar. Dan jikalau Allah menghendaki, sungguh Dia menjadikan kalian suatu umat yang sama. akan tetapi Agar dia menguji menguji kalian kalian dengan apa yang Dia berikan pada kalian, maka berlomba-lombalah kalian kebaikan pada Allah, pada Allah tempat kalian kembali kembali semuanya. semuanya. Maka maka Dia akan mengabarkan pada kami dengan apa yang kalian adalah kalian kalian berselisih. dan Kiranya Dan sekiranya hukumilah di antara mereka Di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, dan janganlah mengikuti keinginan mereka. dan waspadalah pada mereka sekiranya mereka Maka dari sebagian apa yang Allah berikan pada engkau. Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya hanyalah Allah menghendaki kiranya Dia menimpa musibah pada mereka dengan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang manusia itu orang-orang yang fasik. maka apakah apakah hukum hukum jahiliyah jahiliyah itu yang mereka cari, dan Cari siapa yang lebih baik dari Allah hukumnya bagi orang-orang yang kaum yang mereka meyakini. berikutnya apa? jamak. Sama-sama. Asar. Mujarab bin Sejak kalau satu asar. Muttaqin. Orang-orang yang Kalau satu muttaqi. Perempuan muttaqiyah. Ahwa. keinginan Kalau satu hawa hawa. Al khairat. kebaikan. Kalau satu Khair. ya khairah. Khair. Dunub. dosa-dosa. Kalau satu fasikun. Kalau satu perempuan fasik. Yukinun, orang-orang mereka meyakini. Apa? Meneliti ya? Meneliti. Oh, pelajarannya ini juz berapa? Juz 5. Oh, juz 6. Juz 6 pelajarannya apa? Oh ya, mujarad ya, meneliti yang mujarad bab 1 sampai bab 6. Ini tidak ada. Ini ada yahkum, apa artinya? Hukumilah. Fi'il apa? Amar. Dia menghukumi. Dia Sore. Matinya? Agama yahkum. Hukumilah. Hukum. Amarnya. Hukum.
Hukumnya, amarnya hukum. Jangan Latah. orang hukumi hakim yang di Mahkum. masdarnya Hukuman. hukuman. Jadi hukum. Agama sama-sama. Kama yakumu man wa mahkaman. Wahu hakimun wa zaka mahkum. Al-fasikun orang-orang. Isinya apa? Madinya. Mundoreknya. Faseklah. Jangan. Orang fasek. Yang di masdar. Mafsuk masdarnya. Usukon. Sama-sama. Fasakon. Sako yaksuku. Tanpa maksakon. Sukun. Sukla tafsuk mafsakun. Mafsakun. Syariatan. Apa artinya? Syariat. Isim apa? Madinya. Syaro'a. Mudoreknya. Syariatkanlah. Isyra'. Jangan membuat syariat. Disyariatkan. Masyru'. Sama-sama. Syaro'a yashra'u. Syaro'a yashra'u. Syir'atan wa masyro'an. Isyra' tashra' masyro'un. Ja'ala. Dia. Fi'il apa? Mudhoreknya. Jadikanlah. Orang menjadikan. Dijadikan. Sama-sama. Ja'ala. Ja'ala yaj'alu. Ja'ala maj'alan. Ij'al. Marji'. Tempat kembali. Isim apa? Makan. Madinya. Mudhoreknya. Kembalilah. Jangan. Orang kembali. Roji. Kembalikan. Marju. Masdarnya apa? Marju. Ruju. Ya, sama-sama. Roja'a yarji'u. Ruju'an wa mar. Ja'an fahu Hukum tadi sudah ya. Hukumilah fi'il apa? Amar. Ihdar. Waspadalah. Hati-hatilah. Fi'il apa? Madinya. Hadaro ya. Yahdaru. Yang amarnya ihdar. Berarti mudhoreknya yahdaru. Kalau ihdir ya yahdiru. Kalau uhdur yahdur. Ihdar. Jangan. Orang yang hati-hati. Yang diwaspadai. Masdarnya hadaron. Sama-sama hadaro. Daro ya. Daro. Hadaron. Daron. Hadirun. Ihdarlah tahdar mahdarun. Yaftinu mereka. Fi'il apa? Madinya. Fatana yaftinu. Fitnahlah. Jangan. Tukang fitnah. Fatin. Yang difitnah. Masdarnya.
Fitnah. Sama-sama. Fatana. Ana yaktinu. Fitnatan wa maktanan. Fatinun. Yaltaka maktunun. In maftinun. I'lam. Fi'il apa? Madinya. Alima ya'lamu. Tawilah. Jangan. Orang tahu. Diketahui. Pengetahuan. Ilman. Sama-sama. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Ilman wa ma'laman. Huwa alimun. Umun. I'lam la ta'lam. Namun. I'lam la ta'lam. Ma'lamun. Kasiron. Orang banyak. Isim apa? Yang banyak. Sifah musyabihah. Tadinya kasuro. Sedang banyak. Yaksuru. Banyaklah. Jangan. Yang banyak. Yang kasir. Masternya? Kusron. Ya, kasrotan. Sama-sama. Kasurol. Kasuro yaksuru kasrotan wa maksaron. Ahuwa kasirun wa jaka ta'ada. Surlat taksur maksarun. Ta'ada. Taksur maksarun. Tadi fasikun orang-orang fasik. Tadi sudah ya. Fasako yafsuku. Hukmah hukum. Itu siapa ini? Hukum. Asdar. Akama yahkum hukman. Ahsanu. Lebih baik. Isim apa? Lebih. Afdil. Madinya? Hasuna. Mudoreknya? Baiklah. Jangan. Orang baik. Hasan. Kebaikan. Husna. Sama-sama. Hasuna. Suna ya sunu. Hasanun. Tak ada. Usun. Sudah selesai. Kita pahami. Kemarin diterangkan tentang apa? Para nabi ya. Para nabi dari Bani Israil. Ya, dan puji. Para nabi yang berserah diri, mereka diperintahkan untuk menghukumi dengan Taurat, gitu ya. Nah, itu para nabi. Kemudian dan kami susulkan atas jejak-jejak mereka. Mereka siapa? Para rasul, para nabi dari Bani Israel itu kami susulkan kepada mereka Nabi Isa putra Maryam, gitu ya. Jadi setelah Allah utus para nabi-nabi dari Bani Israel banyak, kemudian terakhir Allah utus seorang nabi penutup dari Bani Israel, yaitu Nabi Isa putra Maryam. Jadi Nabi Isa itu nabi terakhir dari Bani Israel. Nabi Isa diutus sebagai pembenar terhadap kitab Taurat yang di depannya. Jadi maka tidak ada seorang nabi kecuali membenarkan kitab yang sebelumnya. Dan kami berikan kepadanya Injil. Nabi Isa sama seperti Nabi Musa dibekali kitab suci, yaitu Injil yang kalau Nabi Musa Taurat. Yang di dalam Injil itu ada petunjuk, ada cahaya. Petunjuk ada pendapat, petunjuk itu ajaran yang bersifat syariat, cahaya itu akidah ya. Jadi sudah lengkap.
Allah turunkan Injil untuk apa? Sebagai pembenar terhadap kitab Taurat yang ada di depannya, sebagai petunjuk dan nasihat bagi orang yang bertakwa. Ya. Jadi kitab itu bagi kitab sebelumnya adalah sebagai pembenar. Bagi pengikutnya sebagai petunjuk dan nasihat. Maka ketika kemarin orang yang diberi Taurat diperintahkan bertahkim dengan hukum Taurat. Begitu juga pengikut Injil. Maka hendaklah ahli Injil itu, pengikut Injil itu menghukumi dengan apa yang Allah turunkan. Karena siapa yang tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan, mereka itu orang-orang yang fasik. Itu fasik berarti tidak taat kepada apa yang Allah perintahkan. Karena mereka juga sama seperti Yahudi ya, mengaku iman sama Injil, tapi tidak mau bertahkim dengan kitab Injil. Itu malah mereka kadang bertahkim kepada Rasulullah karena tahu Rasulullah itu lebih adil daripada pendeta-pendeta yang kadang bisa disuap. Terus, dan kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, Alkitab. Jadi ketika Nabi Musa diberi Taurat, Nabi Musa diberi Injil, wahai Muhammad, engkau juga aku beri kitab dengan kebenaran. Sebagai pembenar terhadap kitab yang sebelumnya dan sebagai pembenar atasnya. Jadi ya, sebagai Al-Quran. Sebagai apa? Pembenar dan sebagai pemelihara, penjaga. Hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Maka beliau diperintahkan kalau ada mereka bertahkim kepada hukum Allah, beliau diperintahkan menetapkan hukum. Kemarin kan dikasih pilihan, engkau berhukum boleh, berpaling juga boleh. Ya, tapi sekarang beliau tidak dikasih pilihan, beliau harus menghukumi. Kamu jangan mengikuti keinginan mereka dari kebenaran yang telah datang kepada engkau, gitu ya. Jadi kalau engkau diprovokasi, dihasut supaya kembali kepada ajaran mereka, syariat mereka, jangan ikut, ya, jangan terpengaruh. Kenapa? Karena bagi setiap umat di antara kalian, kami jadikan suatu syariat dan jalan yang terang sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi begitu kamu punya Quran, ya sudah, jangan tinggalkan syariatnya Taurat, syariatnya Injil. Karena setiap umat itu aku beri syariat sendiri-sendiri. Maka syariatnya Taurat beda dengan Injil, Injil beda dengan Al-Quran. Gitu ya, dulu masih ingat ya, bahwa semua nabi itu memang bawa risalah yang sama, ketauhidan, semua sama. Tetapi mereka semua membawa syariat yang berbeda-beda. Disesuaikan dengan kondisi umat dan zamannya masing-masing. Nah, kenapa Allah membuat syariat kok beda-beda begitu? Tiap kitab suci, tiap nabi syariatnya beda. Kenapa? Maka kalau Allah menghendaki, Allah bisa saja menjadikan kalian umat yang satu. Jadi gimana? Ya syariatnya sama, bisa saja. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad syariatnya sama, bisa saja. Tapi kenapa Allah beda? Agar dia menguji kalian pada apa yang dia berikan pada kalian. Maka salah satu hikmah dibuat syariat beda-beda, di antaranya apa? Di samping ada hikmah disesuaikan dengan kondisi zaman dan umatnya, tapi ada hikmah yang lain, yaitu apa? Sebagai ujian. Gitu ya. Ujian maksudnya apa? Syariat beda-beda sebagai ujian. Ini mereka itu mengikuti syariat itu karena Allah, karena mengikuti kebenaran yang datang dari Allah, ataukah karena fanatik kepada nabinya, gitu ya. Paham ya? Jadi fanatik. Jadi gini, contoh orang Yahudi itu pengikut Nabi Musa fanatik kepada Nabi Musa. Sehingga mereka tidak mau mengikuti syariatnya Injil. Gitu ya. Itu malah mereka menganggap Injil itu kitab palsu, kemudian nabinya mau dibunuh karena mereka terlanjur fanatik sama syariatnya Nabi Musa. Begitu juga pengikut Injil, fanatik pakai Injil tidak mau mengikuti Al-Quran. Gitu ya. Jadi itu ternyata sebagai ujian. Itu makanya kita itu ikut syariat ya ikut, tapi jangan sambil fanatik. Gitu ya. Fanatik itu artinya kalau ndak ini ndak. Padahal syariat itu tentang hal yang detail-detail itu banyak yang merupakan hasil ijtihadnya para ulama.
Nah, ijtihad itu kebenarannya tidak mutlak, gitu ya. Gitu. Maka tidak boleh fanatik. Maka tentang syariat yang beda-beda itu apa? Bagaimana kita menyikapinya? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu. Jadi ketika orang itu punya pendapat yang berbeda-beda, paham yang berbeda-beda, kita diperintahkan oleh Allah menjadikan perbedaan itu sebagai sarana untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan maksudnya salah satunya apa? Ya adu argumentasi, adu hujah. Ya, Anda punya pendapat seperti itu, saya punya pendapat seperti itu. Ayo kita diskusikan mana di antara pendapat kita yang lebih bisa diterima kebenarannya, lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kepada Allah tempat kembali kalian semuanya. Nanti semua kamu akan kembali kepada Allah, Allah akan adili. Di sana Allah akan kabarkan tentang semua yang dulu kalian perselisihkan. Nah, maksudnya sebelum nanti diadili oleh Allah, sekarang mumpung masih di dunia, ayo kita diskusi, kita bicarakan. Gitu ya. Kenapa? Sebagai upaya mencari kepastian bahwa apa? Bahwa pendapat yang kita ikuti itulah yang benar. Gitu ya. Nah, maka betapa kecewanya orang nanti di akhirat, dia punya pendapat, terus apalagi tidak mau mengkonfrontasi dengan pendapat yang lain, dikira benar, dipegang sampai mati, diadili oleh Allah, ternyata dia salah. Bagaimana? Ternyata dia bukan di pihak yang benar. Itu makanya mumpung masih di dunia, disuruh seperti tadi. Mumpung belum dihakimi oleh Allah. Dan hendaklah hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Oh, sudah nih ya. Oh, sudah, belum. Belum. Oh ya. Itu jangan ikut keinginan mereka dari sama ya, karena beliau diprovokasi juga supaya ikut syariatnya mereka. Wahai Nabi, waspada, hati-hati bahwa mereka akan menyesatkan engkau. Memfitnah itu maksudnya menyesatkan gitu ya. Menyesatkan engkau dari sebagian apa yang Allah turunkan kepada engkau, hati-hati. Jadi memang orang kafir itu punya misi seperti itu. Bagaimana orang Islam tetapi mereka tidak menerapkan syariat Islam. Itu dengan berbagai alasan. Ya barangkali contohnya di Indonesia ya barangkali. Gitu. Jadi akhirnya orang Islam tapi syariat tidak diberlakukan. Itu termasuk upaya mereka sebetulnya. Nah, Nabi pun dulu sudah diperintahkan waspada untuk menghadapi orang seperti itu, apalagi sekarang gitu ya. Maka jika mereka berpaling, artinya apa? Mereka sudah tahu mana syariat yang benar, ajaran benar, gitu. Tapi mereka berpaling, tidak mau mengikuti. Bagaimana kalau mereka tidak mau ikut? Ketahuilah, sesungguhnya hanyalah Allah hendak menimpakan musibah pada mereka, sebab sebagian dosa mereka itu dan kebanyakan dari manusia itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi itu resikonya ya. Resiko kalau ada orang sudah tahu kebenaran tentang syariat, dia tidak mau mengikuti karena berbagai kepentingan, maka menurut ayat ini tanda orang yang Allah kehendaki akan ditimpai musibah. Nah, tinggal nunggu saja ya, tidak tahu musibah apa yang akan dia alami. Jadi gitu. Karena fasik itu sudah tahu yang benar, tidak mau mengikuti. Terus, lah kalau orang itu tidak pakai hukum Allah, terus pakai hukum apa? Hukum jahiliyah, gitu ya. Maka nanti diterangkan segala produk hukum yang bertentangan dengan hukum Allah itu hukum jahiliyah. Gitu. Kenapa? Karena ya jahiliyah kan kalau hukum yang kan buatan manusia. Buatan manusia itu kan cuma apa namanya kebenarannya nisbi, cuma berdasarkan pemikiran mereka tidak mutlak. Makanya ada kan hukum manusia itu diganti-ganti gitu ya. Ganti-ganti ternyata kurang tepat diganti lagi gitu. Nah itu hukum manusia, berarti itu hukum jahiliyah. Kalau hukum Allah itu yang sudah final karena Allah yang membuat manusia. Pencipta manusia, maka dia yang paling tahu tentang kemaslahatan manusia. Kalau pakai hukum yang lain namanya pakai hukum jahiliyah. Maka apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Padahal siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah?
bagi kaum yang mereka meyakini. Itu jadi umat Islam kalau sudah punya syariat maka mereka diperintahkan untuk meninggalkan semua syariat yang lain yang bertentangan dengan syariat itu dengan keyakinan bahwa inilah syariat yang paling benar. Kenapa? Karena bersumber dari Allah. Yang lain buatan manusia. Bukan bandingan, ya, bukan bandingan. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas. Ampun. Oh, nggih, sampun nggih. Sudah jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.